Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada ROS 2. Sebelumnya kita akan bahas yang pertama adalah service, kedua action, ketiga launch file, dan yang keempat adalah parameter. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu service. Nah, di sini ROS memiliki dua jenis komunikasi, yaitu publisher dan subscriber, yaitu yang seperti anggapannya adalah mulut dan telinga, dan ada juga yang namanya service, request dan reply. Nah, publisher dan subscriber itu memiliki gaya komunikasi yang asinkron atau tidak memerlukan kesamaan, dan untuk yang service menggunakan yang sinkron. Nah, berikut adalah service pada ROS. Nah, ROS service adalah komunikasi satu kali antara dua node secara sinkron. Klien mengirim permintaan dan server memproses dan mengirim respon. Cocok untuk tugas cepat seperti membaca sensor atau menjalankan perintah. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara kerja dari service pada ROS. Nah, di sini klien akan mengirimkan penjumlahan, yaitu satu persatu, berupa request ke service. Nah, lalu service akan memproses di sini dan akan juga dengan mereply dengan hasilnya, yaitu 2, dikirimkan balik kepada klien. Oke, kita lanjut ke action atau message pada ROS. ROS actions digunakan untuk task yang berjalan lama, seperti navigasi atau gerakan robot. Berbeda dengan service, action memungkinkan pengiriman goal, menerima feedback selama proses, serta hasil akhir atau result. Task juga bisa dibatalkan kapan saja oleh klien. Nah, seperti di contohnya di sini. Jadi dia menginginkan banyak hal, dan di hal tersebut bisa juga di cancel ataupun dikembalikan untuk melanjutkan prosesnya. Sini juga mendapatkan feedback secara langsung berupa misalkan posisi robot atau apa. Lalu yaitu launch file. Nah, launch file digunakan untuk menjalankan program-program yang 3 ini atau yang lainnya, program-program kalian agar lebih mudah. Nah, dia menggunakan atau mempackage ulang program-program kalian agar sekali jalan bisa menjalankan banyak hal. Nah, sini file XML dengan ekstensi .launch itu digunakan untuk menjalankan membuat file dengan ekstensi launch atau launch file. Digunakan untuk menjalankan banyak node secara otomatis. Nah, fungsi utamanya adalah menjalankan beberapa node sekaligus, menyetel parameter ROS, mengatur namespace dan tim topik, menyederhanakan pengujian dan deployment. Jadi lebih mudah ya. Nah, dari banyaknya program ini dijadikan satu doang, namanya launch file itu. Oke, lanjut kita akan membahas tentang parameter. Parameter di ROS 2 adalah nilai konfigurasi yang digunakan untuk mengatur perilaku sebuah node. Nah, parameter dapat diset sebelum node dijalankan, misalnya melalui launch file atau file YAML, maupun saat node sedang berjalan secara dinamis melalui terminal. Dengan adanya parameter, developer dapat menyesuaikan nilai-nilai penting tanpa harus mengubah atau mengcompile ulang kodenya, sehingga proses pengembangan dan pengujian sistem robotika menjadi lebih fleksibel dan efisien. Nah, contohnya di sini kita memiliki program kamera, 3 kamera ya. Nah, kita bisa memberikan parameter, contohnya seperti resolusi, FPS, dan juga filter. Nah, misalkan kamera yang pertama resolusinya 1080, dan kamera yang kedua misalkan kita menyetingnya 720, yang ketiga misalkan 360 gitu. Nah, misalkan FPS yang kamera pertama misalkan 60, kamera 2 itu sama dengan 30, yang kamera 3 juga 30 misalkan. Itu adalah contoh dari parameter itu sendiri. Jadi bisa mengubah-ubah suatu variabel atau kondisi di saat program tetap berjalan. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.